Bagi saya pribadi sebenarnya topik mengenai flat earth atau bumi datar ini sudah termasuk topik yang ya bisa dibilang usang lah ya. Tapi karena masih banyak teman-teman yang request agar saya bahas topik ini, terutama karena mereka penasaran apakah bumi kita ini benar-benar bulat atau jangan-jangan datar gitu. Jadi ya saya putuskan untuk bahas di video kali ini. Oh ya, sebelum lanjut, buat kalian yang lagi pengen update pemain-pemain di PS4 atau PS5 kalian, khususnya di PS 2021, saya sangat rekomendasikan buat teman-teman mampir ke channel YouTube ini. Adminnya itu sangat fast respon dan siap bantu teman-teman kalau lagi bingung saat proses update. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali ke topik. Saya sadar sih, penjelasan saya ini mungkin tidak akan mengubah pandangan beberapa orang yang sudah terlanjur termakan hoax di media sosial. Apalagi yang algoritmanya sudah disetting buat nyodorin teori-teori konspirasi setiap hari. Tapi nggak apa-apalah, karena pada akhirnya ya semua orang berhak untuk percaya pada apa saja. Entah itu bumi datar, Jabir bin Hayyan bisa mengeluarkan inti atom, alam semesta bentuknya seperti terompet, Mama Gufron itu bisa bahasa semut. Orang-orang tertentu bisa mengeluarkan rantai emas dari langit dan sebagainya. Tapi yang penting, kita juga punya hak yang sama untuk menjelaskan apa yang sains katakan, apa yang bisa kita uji, dan apa yang bisa dibuktikan secara objektif dan bukan sekedar diyakini saja. Jadi lewat video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara saintifik dengan pendekatan yang mudah-mudahan sederhana. Kita akan bahas beberapa argumen utama kaum bumi datar, lalu kita uji dengan logika dan perhitungan matematis yang cukup receh ya, yang gak akan bikin otak kalian panas, tapi cukup bikin kalian bilang, oh masuk akal juga ya. Dan siapa tahu, buat yang masih ragu, video ini bisa jadi titik balik atau minimal bisa bantu temanmu yang masih percaya bahwa horizon itu datar, karena yang kita lihat ya datar, sedatar senyum mertuamu. Nah sekarang kita flashback dulu ke masa lalu. Jadi sekitar 2000 tahun yang lalu, ada seorang matematikawan asal Yunani bernama Eratosthenes. Ingat ya, Eratosthenes, bukan Jane Etes, jangan salah sebut. Jadi ceritanya, dia dengar kabar bahwa di kota Sain, sekarang namanya Aswan di Mesir, pada tengah hari saat matahari lagi panas-panasnya sepanas tai ayam, maksudnya saat siang hari, benda-benda yang berdiri vertikal nggak punya bayangan sama sekali. Kalau Eratosthenes tinggalnya di Indonesia, mungkin dia bakal mikir, ini sihir, goib, apa jangan-jangan tempat ini penuh dengan aura-aura mistis. Kayaknya kita butuh Gus Samsudin atau Roy Kiyoshi atau Om Hao untuk menetralisir tempat ini. Tapi karena dia ini pesulap merah, tapi karena dia ini ilmuwan dan matematikawan, dia malah jadi penasaran dan melakukan investigasi ilmiah. Dia langsung mikir, kalau di Sain pada siang hari, benda vertikal tidak punya bayangan, lalu bagaimana dengan Alexandria, tempat tinggalnya dia? Apakah objek-objek vertikal juga tidak punya bayangan saat siang hari? Karena penasaran ya, akhirnya dia coba lakukan eksperimen kecil-kecilan dengan menancapkan tongkat ke tanah secara vertikal sambil menunggu matahari pas di atas kepala. Dan apa yang terjadi? Ternyata di Alexandria, pada waktu yang sama, tongkat yang ditancapkan oleh Eratosthenes itu memiliki bayangan. Dan dia langsung ukur sudut bayangan itu. Ketemu angkanya 7,2 derajat. Nah, dari sini kita masuk ke plot twist ala ilmuwan. Dia mikir, kalau sinar matahari datangnya sejajar, dan di satu kota nggak ada bayangan, tapi di kota lain ada, artinya permukaan bumi pasti melengkung. Yes, bumi nggak datar, dia itu melengkung seperti senyuman mantanmu waktu ngajak balikan. Kelihatan manis tapi penuh jebakan. Dan kemungkinan besar ya Eratosthenes sudah tahu soal ini. Karena ide mengenai bumi bulat itu sudah muncul sejak zamannya Pythagoras sekitar tahun 500 sebelum Masehi dan dikuatkan lagi oleh Aristoteles beberapa abad setelahnya. Nah, balik ke si Eratosthenes, jadi setelah tahu bahwa beda sudut antara Alexandria dan Sain itu 7,2 derajat, dia mulai mikir secara matematis. Ini artinya kedua kota ini jaraknya 7,2 derajat dari total 360 derajat keliling bumi, alias 1/50 dari keliling bumi.
Lalu dia suruh orang jalan kaki dari Alexandria ke Sain, karena Gojek belum ada ya, dan ketemu jaraknya sekitar 5.000 stadion alias 800 km. Dari sini tinggal kita hitung saja, kalau 7,2 derajat sama dengan 800 km, maka 360 derajat itu sama dengan 800 km dikali dengan 360 bagi 7,2 sama dengan 800 dikali 50, which is 40.000 km. Dan boom, 40.000 km adalah estimasi keliling bumi menurut Eratosthenes. Bayangin, 2000 tahun yang lalu, orang sudah berhasil mengukur keliling bumi. Dan yang lebih gokilnya lagi, hasil yang diperoleh Eratosthenes itu hampir sama dengan angka modern yang kita punya saat ini berdasarkan pengukuran satelit, yakni 40.030 km. Padahal ya Eratosthenes itu nggak punya kalkulator, nggak punya MATLAB, nggak ngopi-ngopi sambil buka ChatGPT, nggak mengandalkan paman di MK. Lalu apa yang diandalkan oleh Eratosthenes? Dia itu hanya mengandalkan tongkat, otak, sinar mentari, dan orang yang dia suruh-suruh tadi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah penemuan dari Eratosthenes ini adalah bukti bahwa bumi kita itu bulat? Ya, belum tentu. Kita harus pahami baik-baik bahwa perhitungan dari Eratosthenes ini sebenarnya belum bisa dijadikan bukti bahwa bumi kita itu bulat. Kenapa? Karena kalau bumi bentuknya seperti donat pun, hasil bayangannya bisa berbeda antara dua lokasi karena permukaannya yang melengkung. Dan ini juga berlaku untuk bumi datar loh. Misalnya ya, kalau matahari ada di suatu tempat, tepat di atas kepala kita, sehingga tidak ada bayangan yang terbentuk, dan mataharinya juga nggak terlalu jauh-jauh amat, maka jelaslah bahwa bakal ada bayangan di tempat lain pada saat yang sama. Jadi, pengamatan dari Eratosthenes ini juga bisa dianggap mendukung teori bumi datar kalau mataharinya tidak terlalu jauh dari bumi. Dan ini yang dipercaya oleh para penganut teori bumi datar. Nah, sekarang coba kita pakai logika mereka ya. Anggap saja bumi kita ini datar. Matahari tidak terlalu jauh jaraknya dengan bumi. Kita tetap gunakan angka yang dihasilkan oleh Eratosthenes. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa di kota Sain pada saat siang hari, di mana matahari tepat di atas kepala, maka tidak ada bayangan. Namun di Alexandria yang jaraknya 800 km, terdapat bayangan yang muncul dengan sudut 7,2 derajat. Dan tentu saja kita bisa gunakan informasi ini untuk hitung ketinggian dari matahari dalam model bumi datar. Di sini kita bisa lihat bahwa ada dua segitiga yang mirip. Kita bisa lihat bahwa kalau sudut bagian ini adalah 7,2 derajat, maka sudut bagian ini itu sekitar 82,8 derajat. Kemudian tinggal kita pakai rumus tangen. Kalian masih ingat kan rumus trigonometri yang demi, desa, dan sami. Kalau sin itu demi atau depan sudut per sisi miring. Kalau cos itu sami atau samping sudut per sisi miring. Tapi kalau tangen itu desa atau depan sudut per samping sudut. Jadi kalau tangen dari sudut 82,8 derajat itu artinya depan sudutnya adalah tinggi matahari dibagi dengan samping sudutnya, yakni jarak antara dua kota, Sain dengan Alexandria, yakni 800 km ditambah dengan panjang bayangan yang kita sebut saja D. Tapi panjang bayangan D itu sangat kecil jika kita bandingkan dengan jarak antara dua kota, yakni 800 km. Nah, dalam fisika, kalau ada sesuatu yang nilainya itu sangat kecil, itu dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam sistem sehingga bisa kita abaikan. Nah, dalam kasus ini, karena D atau panjang bayangan itu terlalu kecil, maka bisa kita abaikan. Jadi yang tersisa dalam persamaan ini hanyalah kenangan. Maksudnya yang tersisa adalah tan 82,8 derajat sama dengan ketinggian matahari dibagi dengan 800 km. Karena kita mau tahu ketinggian matahari dari bumi, maka tinggal kita kalikan kedua ruas dengan 800 km. Ketinggian matahari sama dengan 800 kali tan 82,8 derajat. Tan 82,8 derajat itu sama dengan 7,91582. Jadi 800 kali 7,91582 itu sama dengan 6.332 km. Itu artinya tinggi matahari di model bumi datar itu kira-kira 6.332 km. Sebagai perbandingan, satelit di luar angkasa itu tingginya sekitar 400 km dari bumi. Dengan demikian, maka berdasarkan model bumi datar, ketinggian matahari bagi mereka itu hanya sekitar 15 kali lebih jauh dari ketinggian satelit luar angkasa. Nah, disinilah muncul masalah. Mari kita lihat. Pertama-tama, saat tengah hari, jika antum berada di tempat di mana matahari tepat berada di atas kepala antum, maka dari hasil perhitungan tadi,
kita tahu bahwa ketinggian matahari dari antum itu adalah sekitar 6.332 km. Tapi seberapa jauh jaraknya saat matahari terbit atau terbenam? Nah, kalau kita lihat model bumi datar seperti ilustrasi berikut ini, maka tinggi matahari dan bulan itu tidak pernah berubah. Hanya posisinya saja yang bergerak melingkar di atas permukaan bumi. Jadi kalau kita berhentikan simulasi model pergerakan matahari dan bulan dalam model bumi datar di titik tertentu, misalnya di sini, berarti kita bisa lihat bahwa di sini itu saat sunset atau pada saat matahari terbenam di Mesir. Tapi di sisi lain, posisi matahari sebenarnya masih berada di atas wilayah Amerika Selatan, misalnya di atas Brazil atau sekitarnya. Jadi menurut model bumi datar, matahari itu tidak pernah benar-benar tenggelam, hanya menjauh secara horizontal. Nah, sekarang coba kita uji model mereka dengan perhitungan matematis untuk lihat betapa ngaconya model bumi datar ini. Jadi, jika antum berada di Mesir waktu siang hari, maka matahari berada sekitar 6.332 km di atas kepalamu. Tapi pada hari yang sama, saat matahari terbenam, posisi matahari sudah bergeser dan berada di wilayah seperti Brazil, kira-kira sejauh 10.000 km secara horizontal dari lokasi antum. Nah, kalau kita ingin tahu seberapa jauh jarak antum dengan matahari saat terbenam, maka tinggal kita gunakan teorema Pythagoras. Kita tahu bahwa tinggi matahari saat siang hari dalam model bumi datar adalah sekitar 6.332 km. Pada saat yang sama, matahari sudah bergeser secara horizontal ke negara di Amerika Selatan, katakanlah Brazil yang jaraknya sekitar 10.000 km. Berdasarkan informasi ini, maka jarak dari antum ke matahari saat matahari terbenam adalah akar dari 6.332 pangkat 2 tambah 10.000 pangkat 2. Hasilnya adalah jarak matahari saat terbenam dari antum itu sekitar 11.836 km. Ini berarti bahwa saat terbenam, matahari itu menjadi sekitar 2 kali lebih jauh dibandingkan saat siang hari. Dari 6.332 km ke 11.836 km. Hampir 2 kali lipat. Jika begitu ceritanya, maka menurut hukum perspektif, ukuran tampak matahari atau seberapa besar matahari terlihat di langit, itu seharusnya juga berubah dong. Tepatnya, jika jaraknya menjadi 2 kali lebih jauh, maka matahari seharusnya terlihat setengah dari ukurannya saat tengah hari dibandingkan saat terbit atau terbenam, alias matahari makin mengecil ketika semakin jauh dari kita. Namun, faktanya, ukuran matahari itu tidak berubah sepanjang hari. Matahari selalu terlihat dengan ukuran yang hampir tetap, baik saat pagi, siang, maupun sore hari. Ini adalah observasi yang bisa dilihat oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Karena itu, jika model bumi datar ini benar dan matahari hanya berputar dekat di atas permukaan bumi, maka ukuran matahari di langit seharusnya terlihat berubah drastis sepanjang hari akibat perubahan jarak. Tapi hasil ini tidak terjadi. Ini hanya bisa dijelaskan jika matahari itu berada sangat jauh dari bumi, sehingga perubahan sudut pandang dari pengamat tidak membuat perbedaan secara signifikan terhadap ukuran tampaknya. Sebagian pendukung bumi datar itu sering beralasan bahwa ya kita tidak bisa benar-benar mengukur ukuran sudut matahari karena matahari terlalu terang, menyilaukan, dan membuat ukurannya itu tampak tidak jelas. Mereka menggunakan alasan ini untuk menghindari pertanyaan, kenapa ukuran matahari itu tetap sama dari pagi, siang, sampai sore? Padahal menurut model mereka, matahari itu jaraknya dekat dari bumi dan bergerak mendekat dan menjauh dari kita di atas cakrawala. Kalau antum bilang matahari itu terlalu terang sehingga sulit terlihat ukuran aslinya, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan bulan? Bulan itu tidak menyilaukan seperti matahari, tapi tetap saja ukuran bulan juga terlihat konstan sepanjang malam. Bahkan ketika bulan baru naik dari horizon sampai berada di atas kepala kita. Kalau model bumi datar benar, di mana bulan dan matahari hanya berjarak ribuan kilometer dari permukaan dan bergerak memutar di atas bumi datar, maka seharusnya ukuran sudut bulan akan terlihat jauh lebih besar saat berada di atas kepala kita, yakni jarak dekat, dan mengecil drastis saat mendekat horizon atau pada posisi jauh. Tapi fakta pengamatan itu membuktikan sebaliknya. Ukuran sudut bulan itu nyaris tidak berubah sama sekali sepanjang malam. Artinya apa? Jaraknya dari pengamat itu tidak berubah banyak. Dan itu tidak mungkin terjadi jika bulan hanya melayang di atas piringan datar, kecuali kalau dia berada jauh sekali, seperti dijelaskan dalam model heliosentris bumi bulat. Nah, untuk menanggapi alasan ini, kita perlu pahami dulu bagaimana sebenarnya
ukuran sudut benda di langit bekerja. Jadi, meskipun ada yang berkilah bahwa perubahan ukuran sudut tidak sesignifikan itu karena faktor geometri atau ilusi perspektif, faktanya dalam fisika dan matematika, perubahan jarak akan berpengaruh langsung pada besar sudut pandang suatu objek. Kalau jaraknya bertambah jauh, ukuran tampaknya akan semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya. Nah, agar kita bisa menilai klaim ini dengan lebih adil dan logis, mari kita lihat bagaimana sudut pandang bekerja dalam sistem geometri dasar, terutama saat kita membandingkan antara benda dekat dan benda jauh seperti dalam kasus matahari dan bulan. Nah, disinilah pentingnya pemahaman tentang rumus dan hubungan antara besaran ini. Supaya apa? Supaya kita nggak terjebak pada klaim yang terdengar masuk akal, tapi keliru secara matematis. Maksudnya gini, jika antum anggap bahwa jarak benda dijadikan setengahnya, maka ukurannya akan jadi 2 kali lipat di mata kita, ya itu nggak sepenuhnya benar. Terutama saat kita bicara dalam konteks geometri dan sudut pandang. Misal, ada benda yang dari posisi awalnya terlihat mengisi 90 derajat dari bidang pandangan kita. Kalau jarak benda itu kita bagi 2 atau mendekat, maka antum mungkin mikir benda itu bakal jadi 180 derajat atau 2 kali lebih besar. Tapi kenyataannya nggak sampai 180 derajat. Karena bentuk sudut itu nggak bertambah secara linear seperti itu. Jadi ukuran sudut itu nggak naik 2 kali lipat walaupun jaraknya dibagi 2. Tapi model ini jadi sangat akurat kalau objeknya itu sangat jauh. Jadi meskipun rumus tadi nggak selalu presisi untuk benda dekat, kalau objeknya itu sangat jauh seperti matahari dan bulan, maka ukuran sudutnya itu akan sangat stabil dan bisa dihitung dengan akurat. Dan faktanya, matahari dan bulan itu memang terlihat sangat kecil di langit, cuma sekitar 0,5 derajat sudut pandang. Nah, coba bayangkan gini. Kalau antum punya lingkaran dan antum pengen tahu panjang busur, yakni jarak sepanjang kelengkungan, maka antum tinggal pakai rumus S sama dengan R kali theta. S itu panjang busur, misalnya diameter matahari, R itu radius, jarak dari kita ke matahari, dan theta itu sudut dalam radian. Nah, kalau antum bayangin diameter matahari itu tetap sama, nggak berubah ukurannya, lalu antum bawa matahari 2 kali lebih dekat, maka agar rumus itu tetap valid, sudutnya itu harus jadi 2 kali lebih besar. Artinya, ukuran sudut yang kita lihat di langit jadi 2 kali lipat juga. Tapi dalam dunia nyata, ukuran sudut matahari dan bulan itu nggak berubah sama sekali sepanjang hari. Padahal, dalam model bumi datar, jaraknya dari kita itu berubah drastis dari dekat waktu siang hari ke jauh waktu matahari terbenam. Ini jelas nggak sesuai dengan kenyataan. Intinya adalah, dalam model bumi datar, matahari dan bulan itu dekat dan berputar di atas permukaan bumi datar. Kalau ini memang benar, maka ukuran mereka akan tampak jauh lebih besar saat berada di atas kepala dan mengecil drastis saat menjauh ke horizon. Tapi fakta pengamatan itu menunjukkan bahwa ukuran mereka itu tetap 0,5 derajat sepanjang hari. Dan secara matematika, ini cuma bisa terjadi kalau matahari dan bulan itu berada sangat-sangat jauh, seperti yang dijelaskan dalam model bumi bulat. Dengan kata lain, model bumi datar tidak konsisten, tidak hanya dengan pengamatan nyata, tapi juga secara matematis. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke masalah yang lebih mendasar lagi. Kalau memang matahari hanya menjauh secara horizontal seperti dalam model bumi datar, kenapa ia bisa tampak benar-benar tenggelam di bawah horizon? Secara geometri, jika matahari itu tetap melayang tinggi di langit, sekitar 6.332 km, dan hanya bergerak menjauh dari kita, maka posisi sudutnya di langit seharusnya tidak pernah mencapai 0 derajat, apalagi tenggelam sepenuhnya. Tapi kenyataannya, setiap sore kita melihat matahari turun perlahan sampai benar-benar hilang di balik horizon. Oke, mari kita uji hal ini lebih jauh lagi dengan perhitungan trigonometri dan membandingkan hasilnya dengan apa yang benar-benar kita amati dalam realitas. Jika dalam model bumi datar, matahari selalu berada di atas dan bergerak melingkar di langit, maka saat seseorang di Mesir menyaksikan matahari terbenam, matahari seharusnya tidak benar-benar turun ke bawah horizon. Dalam model ini, matahari hanya menjauh secara horizontal karena terus berputar di atas permukaan bumi. Artinya apa? Pada saat matahari terbenam dari perspektif Mesir, seharusnya matahari itu masih berada tinggi di langit, misalnya di atas wilayah Amerika Selatan seperti Brazil misalnya. Jika jaraknya dari Mesir sekitar 10.000 km dan ketinggiannya tetap sekitar 6.332 km, seperti yang diklaim oleh sebagian model bumi datar, maka menurut perhitungan trigonometri,
sudut elevasinya itu seharusnya masih sekitar 32,3 derajat di atas garis horizon. Pertanyaannya adalah, dari mana angka 32,3 derajat ini? Kita tentu saja bisa gunakan rumus Tangen untuk mengetahui sudutnya. Kita tahu bahwa tinggi matahari dalam model bumi datar itu 6.332 km. Sementara jarak Mesir dan Brazil itu sekitar 10.000 km. Jadi tan theta sama dengan 6.332 dibagi dengan 10.000. Hasilnya tan theta sama dengan 0,6332. Kalau kita pengen tahu sudutnya, tinggal kita buat tan inverse. Jadi theta sama dengan tan inverse dari 0,332, yang hasilnya adalah sudut elevasi matahari dalam model bumi datar itu masih sekitar 32,3 derajat di atas garis horizon. Namun, realita yang kita amati itu sangat jauh berbeda. Saat matahari terbenam, kita tidak melihat matahari berada di atas dengan sudut 32 derajat, melainkan tepat di horizon, di depan mata kita, dengan sudut elevasi 0 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa model mereka itu sangat-sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Beberapa orang mungkin mencoba menjelaskan perbedaan ini dengan fenomena pembiasan cahaya atau refraction. Namun, efek pembiasan atmosfer hanya mampu membelokkan cahaya sekitar 0,5 derajat, jauh dari cukup untuk menurunkan posisi matahari dari 32 derajat ke 0 derajat. Jadi, argumen pembiasan tidak bisa menjelaskan mengapa matahari tampak benar-benar tenggelam di bawah horizon. Pembiasan ini sebenarnya justru menyebabkan posisi matahari jadi lebih tinggi dari seharusnya, bukan malah lebih rendah. Nah, untuk perhitungan matematisnya, kalian bisa cek sendiri pada link yang ada di deskripsi. Penjelasan lain yang sering diajukan adalah perspektif. Penganut bumi datar kadang membandingkan matahari yang menjauh dengan rel kereta api yang tampak menyatu di kejauhan karena ilusi perspektif. Namun, analogi ini tidak tepat. Perspektif memang membuat benda panjang sejajar tampak menyempit di kejauhan, tapi tidak menurunkan sudut pandang suatu objek dari 32 derajat menjadi 0 derajat. Berdasarkan trigonometri, jika matahari masih berada di langit pada jarak dan ketinggian tersebut, kita seharusnya tetap menengadah sekitar 32 derajat untuk melihatnya, bukan memandang lurus ke depan ke arah horizon. Intinya, model bumi datar itu tidak mampu menjelaskan fenomena matahari yang terlihat benar-benar terbenam di horizon. Baik efek pembiasan atmosfer maupun ilusi perspektif sama-sama tidak mampu menjembatani ketidaksesuaian sudut tersebut. Satu-satunya penjelasan yang konsisten dengan pengamatan di seluruh dunia adalah bahwa bumi berbentuk bulat dan matahari tampak tenggelam karena bergerak di balik lingkungan bumi. Fenomena matahari yang benar-benar tenggelam di horizon bukanlah satu-satunya hal yang sulit dijelaskan dalam model bumi datar. Ada banyak contoh lain di sekitar kita yang menunjukkan perilaku visual serupa, di mana objek besar tampak menghilang bukan karena menjauh secara horizontal saja, melainkan karena tertutupi oleh kelengkungan permukaan bumi. Nah, salah satu contoh yang paling mudah diamati adalah fenomena kapal yang perlahan-lahan menghilang saat menjauh dari pantai. Beberapa pendukung teori bumi datar sering mengklaim bahwa fenomena kapal yang tampak menghilang saat menjauh dari pantai bisa dijelaskan hanya dengan ilusi perspektif. Namun, klaim ini tidak sejalan dengan apa yang benar-benar kita amati di dunia nyata. Mari kita bayangkan sebuah skenario. Misalnya, antum lagi berdiri berdiri di tepi pantai, mengamati sebuah kapal yang perlahan berlayar menjauh. Dalam model bumi datar, permukaan laut itu dianggap datar sepenuhnya, sehingga seharusnya tidak ada apapun yang menghalangi pandangan antum terhadap kapal tersebut, kecuali faktor kabut atau keterbatasan mata. Artinya apa? Dalam model tersebut, antum seharusnya tetap bisa melihat kapal itu secara utuh, meski tampak semakin kecil hingga akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan kita karena terlalu jauh, bukan karena ada bagian yang tertutup. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang kita amati di dunia nyata justru berbeda. Saat kapal menjauh dari pantai, bagian bawah kapal akan lebih dulu menghilang dari pandangan, disusul secara bertahap oleh bagian atasnya. Menariknya, bahkan jika antum menggunakan teleskop atau kamera dengan zoom, kapal memang akan tampak lebih besar, tetapi bagian bawahnya tetap tidak akan terlihat sama sekali. Ini menunjukkan bahwa bukan sekedar masalah resolusi mata atau perspektif visual. Ada sesuatu yang secara fisik menghalangi pandangan kita, yaitu lingkungan permukaan laut. Perspektif memang bisa membuat objek yang jauh tampak semakin kecil, namun tidak akan menyebabkan bagian bawah objek menghilang lebih dahulu dibandingkan bagian atas. Kalau fenomena ini murni karena perspektif,
kapal tetap akan terlihat utuh, hanya ukurannya saja yang mengecil. Tetapi karena permukaan bumi melengkung, maka permukaan laut secara perlahan menutupi bagian bawah kapal terlebih dahulu saat kapal bergerak menjauh. Dan inilah yang sesuai dengan pengamatan sehari-hari. Jadi, jika kita mengakui bahwa bumi kita itu berbentuk bulat, maka penjelasan ini menjadi sangat masuk akal. Kenapa? Kapal itu tampak menghilang karena mengikuti kelengkungan permukaan bumi. Bagian bawah kapal itu tertutupi lebih dahulu karena garis pandang mata kita secara fisik terhalang oleh kelengkungan bumi. Intinya, fenomena perahu yang tampak menghilang dari bawah ke atas saat menjauh dari pantai bukanlah ilusi optik atau semata-mata akibat perspektif. Ini adalah bukti visual langsung bahwa permukaan bumi kita itu benar-benar melengkung. Jika bumi benar-benar datar, maka seluruh kapal itu seharusnya terlihat, meskipun ukurannya semakin kecil, hingga akhirnya menghilang karena keterbatasan penglihatan, bukan karena tertutup oleh air laut. Fenomena kapal yang tampak menghilang dari bawah ke atas saat menjauh dari pantai tidak hanya dapat diamati secara langsung, tetapi juga dapat dijelaskan secara matematis menggunakan prinsip geometri sederhana. Nah, untuk memahami batas sejauh apa mata kita bisa melihat sebelum objek mulai tertutup lengkungan bumi, kita bisa menggunakan pendekatan matematika berbasis segitiga siku-siku. Nah, mari kita bahas bagaimana jarak ke cakrawala ini dihitung dan mengapa hal itu semakin memperkuat bukti bahwa permukaan bumi kita itu tidak datar, melainkan melengkung. Bayangkan, antum sedang berdiri di tepi pantai dan memandang ke laut lepas. Antum mungkin berpikir bahwa antum bisa melihat kapal sampai sejauh-jauhnya. Padahal sebenarnya ada batas sejauh apa antum bisa melihat sebelum lengkungan bumi mulai menutupi pandanganmu. Batas itu disebut cakrawala. Nah, secara sederhana, ketika antum melihat lurus ke depan, pandangan mata antum itu akan membentuk garis lurus atau garis tangen ke permukaan bumi. Titik terakhir di mana garis ini menyentuh bumi adalah jarak terjauh yang bisa antum lihat. Itulah yang disebut dengan cakrawala atau horizon. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh jarak ke cakrawala itu, kita bisa menggunakan rumus matematika sederhana berdasarkan segitiga siku-siku. Pada gambar ini, kita bisa lihat bahwa jari-jari bumi itu adalah R. Tinggi antum dari permukaan laut adalah H, dan jarak dari mata antum ke cakrawala adalah D. Karena ini membentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan saja teorema Pitagoras, yaitu R kuadrat tambah D kuadrat sama dengan R tambah H kuadrat. Rumus di sebelah kanan kita bisa uraikan menjadi R kuadrat tambah D kuadrat sama dengan R kuadrat tambah 2RH tambah H kuadrat. Kemudian karena nilai H atau tinggi manusia itu sangat-sangat kecil jika kita bandingkan dengan R atau jari-jari bumi, maka kita bisa abaikan H kuadrat dan mencoret R kuadrat di kedua sisi. Maka tersisa D kuadrat sama dengan 2RH. Lalu untuk mengetahui D, tinggal kita akarkan kedua ruas sehingga kita peroleh D sama dengan akar 2RH. Contohnya, kalau antum punya tinggi badan sekitar 183 cm atau 1,83 meter dan jari-jari bumi kita ketahui sekitar 6.371.000 meter, maka dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan di atas, kita peroleh D-nya itu sama dengan 4,82 km. Lalu, apa artinya angka 4,82 km ini? Artinya, dari ketinggian 183 cm, antum hanya bisa melihat sejauh 4,82 km sebelum lengkungan bumi mulai menghalangi pandangan antum. Ini juga bisa menjelaskan kenapa kapal yang menjauh di laut akan terlihat menghilang dari bawah terlebih dahulu. Bagian bawah kapal tertutup lebih dulu oleh lengkungan bumi, sedangkan bagian atasnya masih terlihat. Kalau bumi benar-benar datar, maka antum seharusnya tetap bisa melihat seluruh bagian kapal. Hanya ukurannya saja yang tampak mengecil secara seragam, bukan tertutup sebagian. Jadi, sekali lagi, hilangnya kapal dari pandangan itu bukan karena perspektif atau ilusi mata, tapi karena benar-benar ada bagian yang melengkung di antara antum dan kapal itu. Ini sangat sesuai dengan pengamatan kita dan juga perhitungan matematis yang baru saja kita bahas. Nah, setelah memahami bagaimana jarak pandang ke cakrawala dibatasi oleh lengkungan bumi dan bagaimana bagian bawah kapal menghilang terlebih dahulu karena terhalang lengkungan tersebut, kita bisa melangkah lebih jauh untuk menjawab klaim lain yang sering diajukan oleh pendukung bumi datar. Salah satunya adalah ketika mereka mengatakan bahwa mereka masih bisa melihat gedung, gunung, atau objek lain yang sangat jauh. Padahal secara teori harusnya sudah tertutupi oleh lengkungan bumi. Sekilas ini terdengar masuk akal, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Sama seperti kapal yang bagian bawahnya lebih dulu menghilang,
bagian bawah dari objek jauh seperti gedung pencakar langit atau gunung itu bisa saja tidak terlihat karena efek yang sama. Nah, untuk membuktikan konsistensi model bumi bulat, mari kita lihat bagaimana perhitungan geometri bisa menjelaskan seberapa besar bagian objek yang seharusnya memang tertutup oleh kelengkungan bumi, tergantung jaraknya dari pengamat. Misalnya, antum sedang berdiri di suatu tempat di permukaan bumi dan mengamati sebuah objek yang jaraknya kita sebut saja L. Nah, kita bisa buat sebuah segitiga dari 3 titik. Titik pusat bumi, posisi antum sebagai pengamat, dan objek yang sedang antum lihat. Di sini kita ingin mengetahui berapa besar penurunan permukaan bumi atau drop yang terjadi dari garis lurus penglihatan antum ke objek itu akibat kelengkungan bumi. Dalam gambar ini, R melambangkan jari-jari bumi. L pada bagian ini adalah jarak mendatar antara antum dan objek. Dan Y adalah penurunan permukaan bumi dari garis lurus antara titik antum dan titik objek tersebut. Dan panjang bagian ini adalah radius bumi R dikurangi dengan dropnya, yakni R kurang Y. Nah, secara matematis bentuk segitiga ini bisa kita uraikan dalam bentuk matematis dengan lagi-lagi menggunakan teorema Pitagoras. Dengan demikian kita peroleh R kurang Y kuadrat tambah L kuadrat sama dengan R kuadrat. R kurang Y kuadrat bisa kita uraikan menjadi R kuadrat kurang 2RY tambah Y kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi R kuadrat kurang 2RY tambah Y kuadrat tambah L kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita coret R kuadrat di kedua sisi dan abaikan Y kuadrat karena Y kuadrat sangat kecil dibandingkan dengan 2RY. Sehingga persamaannya menjadi minus 2RY tambah L kuadrat sama dengan 0. Kita kurangkan kedua ruas dengan L sehingga kita peroleh minus 2RY sama dengan minus L kuadrat. Dan karena kita pengen tahu dropnya, maka tinggal kita bagi kedua ruas dengan 2R sehingga kita peroleh Y sama dengan L kuadrat per 2R. Nah, ini adalah rumus sederhana untuk menghitung penurunan permukaan bumi atau drop berdasarkan jarak horizontal. Tapi tentu saja kita masih bisa sederhanakan rumus ini dengan memasukkan nilai dari jari-jari bumi yang dalam kilometer adalah 6.371 km. Dengan demikian kita peroleh Y sama dengan L kuadrat per 2 kali 6.371 km. Atau kalau antum pengen tahu hasilnya dalam meter, tinggal kita kali 1000. Jadi Y-nya sama dengan L kuadrat per 2 kali 6371 sama dengan 12742. Kita kalikan dengan 1000. Nah, lebih gampang lagi, kalau antum pengen rumus cepat, tinggal kita bagi 1000 dengan 12742. Hasilnya kita peroleh Y sama dengan 0,0785 kali L kuadrat. Dengan Y dalam meter dan L dalam kilometer. Nah, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita menerapkan rumus di atas dalam kehidupan nyata? Misalnya, jika jarak ke objek yang kita lihat itu 10 km, maka tinggal kita masukkan angka 10 ke persamaan ini, sehingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan 0,0785 dikali dengan 10 pangkat 2, which is 100. Jadi 0,0785 dikali dengan 100 sama dengan 7,85 meter. Nah, sekarang apa artinya angka 7,85 meter ini? Jadi, angka 7,85 meter ini adalah ketinggian permukaan bumi atau drop yang menghalangi pandangan kita pada jarak 10 km karena kelengkungan bumi. Jadi, jika ada objek, misalnya tiang atau kapal, yang tingginya kurang dari 7,85 meter, maka seluruh objek tersebut akan tertutup dan tidak terlihat dari pantai dengan asumsi antum berada di permukaan laut alias tinggi mata sama dengan 0 meter. Tapi jika objek itu lebih tinggi dari 7,85 meter, misalnya 10 meter, maka hanya 2,15 meter bagian atas objek yang akan terlihat dan 7,85 meter bagian bawahnya akan tersembunyi. Intinya, hanya karena antum bisa melihat sebagian objek dari jauh, tidak berarti bumi itu datar. Yang penting diperhatikan adalah apakah antum bisa melihat keseluruhan objek, terutama bagian dasarnya. Dan ketika dihitung, fenomena hilangnya bagian bawah objek sama persis dengan perhitungan geometri sederhana, yang mana merupakan bukti kuat bahwa bumi kita memang melengkung. Sebenarnya sudah banyak orang di YouTube yang mencoba menunjukkan bahwa bumi kita itu bulat, bukan dengan teori rumit, tapi cukup dengan observasi langsung di dunia nyata. Salah satu eksperimen yang paling menarik menurutku dan cukup menghibur, itu dari channel YouTube-nya Jack Gordon, di mana dia beserta timnya secara langsung berhasil mengubah pikiran seorang penganut teori bumi datar melalui percobaan yang sederhana, tapi sangat kuat secara logika dan visual. Eksperimen ini dilakukan di tepi laut.
mereka membawa seorang penganut bumi datar bernama Sebit dan mengajaknya melihat kapal yang perlahan-lahan menjauh dari pantai. Idenya cukup sederhana. Jika bumi itu bulat, maka kapal yang semakin jauh akan mulai menghilang dari bagian bawah terlebih dahulu, bukan langsung hilang seluruhnya karena kecil atau terlalu jauh. Dan benar saja, saat kapal menjauh, bagian bawah kapal mulai tidak terlihat, lalu bagian tengahnya, dan terakhir bagian atasnya. Ini adalah ciri khas yang konsisten dengan lingkungan permukaan bumi. Kalau bumi benar-benar datar, seluruh kapal itu seharusnya menghilang secara proporsional dan bersamaan, tidak pada bagian bawahnya terlebih dahulu. Namun mereka tidak berhenti di situ. Untuk menghilangkan semua keraguan, mereka menyewa sebuah kamar di lantai paling atas dari sebuah gedung tinggi, yang memberikan sudut pandang jauh lebih tinggi dari permukaan laut. Eksperimen ini sangat penting karena jika bagian bawah kapal benar-benar tertutup karena lingkungan bumi, maka dengan naik ke tempat yang lebih tinggi, seharusnya bagian kapal yang semula hilang itu bisa terlihat lagi. Dan benar saja, ketika mereka naik ke atas gedung dan mengarahkan teleskop ke arah kapal yang masih berada di titik yang sama, bagian bawah kapal yang sebelumnya hilang kini terlihat kembali sepenuhnya. Dan ini sangat sesuai dengan hasil perhitungan matematis yang telah kita bahas tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika naik ke tempat yang lebih tinggi, kita bisa melihat lebih banyak bagian kapal? Jawabannya karena saat kita naik, sudut pandang kita terhadap garis lingkungan bumi itu berubah. Dari ketinggian, horizon atau cakrawala, itu bisa mundur lebih jauh, sehingga objek yang sebelumnya tersembunyi di balik lingkungan akan muncul kembali dalam garis pandangan kita. Inilah yang mereka tunjukkan dengan sangat jelas dalam video tersebut. Dari bawah, yakni di pantai, kabin kapal hilang, tapi dari atas gedung, kabin itu terlihat kembali. Hal ini membuktikan bahwa bukan karena kabut, bukan karena resolusi kamera, dan bukan karena ilusi. Ini adalah bukti optis dari permukaan lengkung. Pada akhirnya, Sabit, penganut teori bumi datar, mengakui bahwa eksperimen ini mengubah pikirannya. Would you say that you now believe that the Earth is round? Yes. Bahkan mereka menguji kejujuran eksperimen ini dengan alat pendeteksi kebohongan untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau rekayasa dalam pelaksanaannya. Eksperimen yang dilakukan oleh mereka ini membuktikan satu hal penting. Kita tidak perlu keluar angkasa untuk tahu bahwa bumi itu bulat. Cukup dengan logika, observasi, dan sedikit matematis. Dan itu yang membuat sains begitu indah. Sains tidak memaksa antum untuk percaya begitu saja. Sains hanya mengajak antum untuk melihat dan berpikir sendiri. Oke, saya kira cukup sekian karena durasi videonya sudah terlalu panjang dan saya rasa teman-teman bakal bosan melihat saya ngoceh-ngoceh sendiri. Jadi kita akhiri video ini. Yang pasti saya Muin Banyau, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.